Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi hak guna usaha tidak bersifat terkuat dan terpenuh dalam artian bahwa hak guna usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Lebih spesifik tentang hak guna usaha sudah dijelaskan pada pasal 16, pasal 28, sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan tentang pengertian hak guna usaha, yakni menyebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam penjelasan UU-PA, telah diakui dengan sendirinya bahwa HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi, tidak dapat terjadi suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain. Adapun ciri-ciri HGU yang telah disebutkan dalam UU-PA adalah sebagai berikut. 1. Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 2. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. 3. HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 4. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. 5. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai ciri-ciri hak guna usaha yang diatur pada pasal 28 dan 29 Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai tanah mana saja yang dapat diberikan hak guna usaha diatur dalam pasal 4 PP nomor 40 tahun 1996 yang berbunyi pada ayat 1, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara. Ayat 2, dalam hal tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Ayat 3, pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dalam hal di atas, tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alasan hak yang sah. Pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti rugi, kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Bertitik tolak dari perumusan pasal 4 di atas, maka dalam penjelasannya disebutkan bahwa tanah negara yang diberikan dengan hak guna usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, apabila tanah negara itu termasuk dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan. Dan jika tanah tersebut kedepannya berdasarkan hak guna usaha yang baru tidak diperuntukkan lagi sebagai hutan, maka statusnya sebagai hutan haruslah dicabut dahulu. Pemberian hak atas tanah sendiri berkaitan dengan subjek dan objek serta proses yang terjadi dalam pemberian usaha tersebut, termasuk pula pemberian hak guna usaha. Menyangkut subjek hak guna usaha sendiri sudah diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Berkaitan dengan subjek pemegang hak guna usaha tersebut, apabila subjek hak guna usaha tersebut beralih menjadi warga negara lain ataupun status badan hukum tersebut telah berubah, maka sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, apabila hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau tidak dialihkan dalam jangka 1 tahun setelah perubahan status dari pemegangnya, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak guna usaha sendiri telah diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa pertama, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut dapat didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud di dalam pasal 19. Kedua, pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya sudah berakhir. Dalam proses peralihan hak guna usaha kepada perseorangan dan badan hukum, maka hal ini sangat berkaitan erat dengan luas tanah yang akan diberikan hak guna usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 5 PP nomor 40 tahun 1996 yang mengatakan bahwa luas minimum tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah 5 hektar. Sedangkan luas maksimum tanah yang dapat diberikan hak guna usaha kepada perseorangan adalah 25 hektar. Untuk penetapan luas tanah yang akan diberikan kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu usaha yang berdaya guna di bidang yang bersangkutan. Sebagaimana yang terdapat pada hak milik sebagai hak primer utama, tetap mempunyai batas waktu atau hapus. Hal ini juga akan berlaku terhadap hak guna usaha yang mempunyai batas waktu berlakunya. Hak ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktu berakhirnya, B. Dihentikannya sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak terpenuhi, C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, D. Dicabut untuk kepentingan umum, E. Ditelantarkan, F. Tanahnya musnah, G. Ketentuan pada pasal 30 ayat 2. Ketentuan pada pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang hapusnya hak guna usaha secara peraturan organik diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Sejalan dengan ketentuan mengenai hapusnya hak guna usaha tersebut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur dengan jelas bahwa apabila hak guna usaha tidak diperpanjang lagi, maka bekas pemegang hak guna usaha tersebut wajib membongkar bangunan benda-benda yang terdapat di atas hak guna usaha tersebut. Oleh karena itu, kelengahan atau kelalaian yang terjadi bagi bekas pemegang hak guna usaha yang tidak melakukan pembongkaran terhadap pembangunan dan benda-benda yang ada di atasnya, maka pemerintah dapat melakukan pembongkaran dengan biaya yang ditanggung oleh bekas pemegang hak guna usaha tersebut.